Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda dan Ananda Solihah? Semuanya sehat baik ya, Alhamdulillah. Ya, semoga kita selalu sehat jasmani rohani dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ananda Solihah bertemu kembali dengan Miss di pembelajaran tematik. Kesempatan kali ini kita akan pelajari tematik, yaitu tema 3E subtema 2 perubahan cuaca, pembelajaran 4, 5, dan 6. Pada pembelajaran 4, 5, dan 6 kali ini kalian akan pelajari tentang berbagai hal tentang cuaca ya, selain pecahan. Baiklah, kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasulku. Wahai Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Kabulkanlah doaku. Anda solihah, kita mulai pembelajaran 4. Pembelajaran 4 langsung ke halaman 47. Ayo bercerita. Permainan yang kamu lakukan sebelumnya memerlukan kerjasama. Kerjasama dibutuhkan dalam setiap kegiatan kelompok, misalnya pada permainan sepak bola, kerja kelompok, piket kelas, kemudian lempar bola secara estafet satu kelompok. Itu merupakan permainan yang membutuhkan kerjasama. Bekerja sama dilakukan dengan tidak membeda-bedakan teman agar tercipta persatuan. Dengan sikap bersatu, semua kegiatan akan menjadi lancar. Selain itu, bekerja sama juga memiliki manfaat. Manfaat bekerja sama antara lain: pertama, kegiatan akan terasa menyenangkan. Kemudian yang kedua, pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan karena dikerjakan secara bersama-sama. Estafet bola juga akan lebih menyenangkan, mengasyikkan karena dilakukan secara bersama-sama. Kemudian pekerjaan yang terasa lebih ringan akan lebih berat akan terasa lebih ringan. Kemudian yang ketiga, setiap masalah dapat diselesaikan secara bersama-sama. Itu manfaat kerjasama. Lanjut langsung ke ayo berlatih di bawah ini. Hubungkan dengan garis kata-kata berikut dengan artinya yang tepat. Baik, yang pertama ada kata cuaca. Jadi wacana di pembelajaran 2 atau 3 sudah kalian baca sebelumnya ya, di pertemuan kemarin. Nah, ini mengingat kembali apa arti dari kata berikut. Cuaca. Nah, apa Anda sekalian masih ingat? Kemudian pancaroba, suhu angin. Ya, nanti kalian cukup hubungkan saja. Cuaca yaitu keadaan udara di tempat dan waktu tertentu. Cuaca, misalnya pagi ini cerah alhamdulillah, kemarin siang atau sore hujan lebat. Nah, itu cuaca, keadaan udara di tempat dan waktu tertentu. Misalnya pagi cerah, bisa saja sore hujan dan sebagainya. Itu cuaca ya. Kemudian pancaroba. Pancaroba adalah masa peralihan antara musim kemarau dan musim hujan. Masa peralihan itu artinya masa pergantian. Masa pergantian antara musim kemarau dan musim penghujan. Jadi masa antara ya, masa pergantian ke musim kemarau ke musim hujan. Kita sudah mengalaminya belum? Sudah beberapa bulan lalu, arti sebulan atau 2 bulan lalu ya. Itu sudah terjadi musim pancaroba. Ya, kadang-kadang hujan sedikit tapi jarang, tapi rasanya panas. Nah, itu contoh dari kondisi pancaroba. Kemudian yang suhu artinya ukuran panas dan dingin. Terakhir angin adalah udara yang bergerak. Nah, silahkan tarik garis dan ingat pahami artinya masing-masing kalimat kata berikut ya. Kita lanjutkan di nomor, ayo berlatih halaman 48, nomor 3 dan 4. Nah, untuk nomor 3 dan 4 nanti silahkan kalian kerjakan di sini halaman 48 nomor 3 dan 4 saja. Tulis di sini, kemudian silahkan upload ke web, ke e-learning.
Kita lanjutkan ke pembelajaran 5. Di pembelajaran 5 masih sama tentang dapat menyajikan informasi kembali dengan cara lisan maupun tulisan. Masih di Ayo Menulis. Pada hari Minggu yang cerah, matahari bersinar terang. Nina membantu ibu menjemur pakaian. Beberapa jam setelah Nina dan ibu selesai menjemur, tiba-tiba cuaca berubah. Nah, ini contoh dari cuaca. Bisa berubah di tempat atau waktu tertentu. Langit terlihat mendung, sesekali terdengar bunyi guntur menggelegar. Ibu dan Nina segera mengangkat pakaian yang dijemur agar tidak kehujanan. Tak lama kemudian, hujan pun turun. Kalau ada hujan, apa yang kita ucapkan Anda sekalian sebagai seorang muslimah? Allahumma shayyiban nafi'an, yang artinya, wahai Allah, semoga hujan yang kau turunkan ini membawa manfaat, barokah untuk semuanya. Ya, baik, kita lanjutkan. Di perubahan cuaca dalam menyajikan sebuah informasi atau kalimat, ada beberapa kalimat. Nah, beberapa kalimat yang susunannya harus jelas dan benar, harus benar dan jelas dan baik, ya. Nah, itu disebut kalimat efektif. Ya, kalimat efektif memiliki aturan-aturan berikut. Nah, bagaimana sih cara membuat kalimat efektif dalam menyajikan informasi? Yang pertama diantaranya memiliki unsur utama kalimat, yaitu terdapat subjek dan predikat. Subjek adalah pelaku atau orang yang melakukan kegiatan tertentu. Predikat adalah unsur kalimat yang menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan. Contohnya, Nina belajar. Ya, Nina belajar. Kemudian ibu memasak. Ayah menyuci mobil dan sebagainya. Itu termasuk nama orang yang subjek atau pelaku utama, belajarnya predikat. Predikat itu bisa dibilang atau bisa dikatakan contoh dari kalimat kata kerja. Di antaranya adalah kata kerja, ya. Menyapu, menyuci, mengepel, kemudian membawa, memasak, kemudian mengelap, mengambil, itu merupakan predikat. Berikutnya yang kedua, syarat kalimat efektif adalah yang kedua, menggunakan kata baku dan ejaan yang tepat sesuai KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia. Itu 2 syarat kalimat efektif. Kemudian berikutnya 3 syarat kalimat efektif. Yang ketiga, kalimatnya ringkas, menggunakan kata-kata sesuai kebutuhan. Arti ringkas adalah tidak banyak menggunakan kalimat-kalimat yang sia-sia. Gitu. Contohnya, Made masuk ke dalam ruang kelas. Kalimat tidak efektif. Kalau sudah masuk, pasti ke ruangan kelas. Kalau sudah ke dalam, pasti masuk. Nah, ini. Nah, bagaimana kalimat efektif yang benar? Maka menjadi Made masuk ke ruang kelas. Made masuk ke ruang kelas. Dalamnya tidak usah. Artinya dalam ini hanya kalimat yang sia-sia, artinya tidak ada tidak ada kata ini pun sudah dapat dipahami dengan jelas, gitu. Artinya tidak terlalu banyak kata. Kalimat efektif adalah kalimat yang ringkas, jelas, dan benar dan baik, ya. Jadi tidak terlalu banyak kalimat yang keluar dari kata tersebut. Artinya tidak ada kalimat yang sia-sia, gitu, ya. Jadi Made masuk ke dalam ruang kelas itu bukan kalimat efektif. Efektifnya adalah Made masuk ke ruang kelas. Dalamnya tidak usah dibaca atau tidak usah disertakan, sudah jelas artinya. Baiklah, kita lanjutkan di perubahan cuaca. Aku tinggal di daerah tepi pantai. Cuaca di daerah tempat tinggalku biasanya cerah. Matahari bersinar terik sekali. Terik artinya panas.
panas sekali. Udara terasa panas, namun akhir-akhir ini langit sering terlihat mendung. Kadang-kadang turun hujan rintik-rintik. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Ombak di pantai pun menjadi lebih tinggi. Para nelayan tidak berangkat melaut. Mereka takut akan terjadi badai ketika melaut. Nah, ini perubahan cuaca. Perubahan cuaca. Cuaca artinya tadi keadaan atau perubahan tempat atau waktu, perubahan cuaca atau perubahan keadaan di tempat dan waktu tertentu. Baik, kita lanjutkan ke matematika, yaitu pecahan. Itu dapat menentukan pecahan dalam lingkungan atau dalam kehidupan konkret atau kehidupan sehari-hari. Ya, di sini Ibu membuat kue untuk dinikmati bersama. Ibu membuat 2 loyang kue coklat dengan besar yang sama. Kue pertama dipotong menjadi 4 bagian. Ya, kemudian kue yang kedua dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Perhatikan gambar di sini di halaman 50. Ya, Anda sekalian, yang loyang pertama, 1 loyang dibagi 4. Maka setiap bagiannya menjadi 1/4. Artinya 1 potong bagian dari 4 potongan. Gitu. Kemudian jadi ini 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Kalau dijumlahkan 1/4 tambah 1/4 maka 4/4 sama dengan 1. 1 apa? 1 loyang. Nah, bisa dikatakan bahwa rumus kata kunci apabila ada bilangan pembilang dan penyebut sama, maka hasilnya /1. Maka 4/4 1 loyang. Gitu. Misalnya 1 dibagi 2, maka 1/2 atau setengah, dan 1 lagi setengah tambah setengah artinya 2/2. Sama artinya juga sama, 1. Gitu ya. Baiklah, kita lanjutkan. Kemudian yang loyang berikutnya, yang kedua, oleh ibu dibagi menjadi 8 bagian. Jadi 1 potongnya mendapat 1/8, 1/8, 1/8, 1/8. Kalau dijumlahkan juga sama, 8/8. Jadi 8/8 sama artinya dengan 1. Ingat, kata kuncinya adalah apabila ada pembilang dan penyebut bilangannya sama, maka hasilnya adalah 1. Kalau 10 Miss bagi 10 terus 1/10 jumlahkan menjadi 10/10, hasilnya berapa? 1. 10/10 1, 15/15 1, kemudian 50/50 1. Pokoknya apabila pembilang angka yang di atas ini pembilang, kemudian penyebutnya sama, penyebut sama bilangannya, maka hasilnya adalah 1. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, di halaman 51 kita akan membandingkan pecahan. Tadi sudah menentukan pecahan dari benda atau barang yang kita potong ya, atau kita gambar. Berikutnya kita membandingkan pecahan dengan bantuan gambar. Besar gambar yang menunjukkan 2 pecahan harus sama besar. Perhatikan contoh berikut. 2/6 dengan 3/5. Kalau membandingkan pecahan berarti tandanya adalah biasanya apa sayang? Apa Anda sekalian? Lebih besar, kemudian atau lebih dari, lebih kecil atau kurang dari, atau sama dengan. Kalau sama pasti antara bilangan bagian kiri dan kanan sama, maka hasilnya sama dengan. Nah, kalau untuk yang lebih dari, otomatis yang sebelah sini lebih besar atau lebih dari. Kemudian kalau yang kurang dari berarti sebelah kiri kurang dari. Membacanya tetap dari sebelah kiri. Nah, baiklah. Kita langsung ke pembuatannya atau pengisiannya. Kita akan gambar. Gambar dengan besar yang sama menunjukkan pecahan 2/6 dan 3/5. 2/6 ada 1 gambar, kalian buat 1 gambar, kemudian penyebutnya 6, jadi langsung potong menjadi 6. Tengah langsung 1 bagi 2 tengah, kemudian kotak sebelah kiri 3, sebelah kanan 3. Setelah itu pembilangnya 2, maka arsirlah atau warnailah 2 kotak. Hasilnya 2/6 seperti ini ya.
Kemudian yang berikutnya bilangan 3/5. 3/5 maka satu kotak panjang dibagi 5 kotak. Nah, kemudian 3 pembilangnya warnai 3/5. Nah, setelah membuat gambar, kita dapat melihat bahwa pecahan 2/6 kelihatan lebih kecil dibandingkan 3/5. Atau dapat ditulis 2/6 kurang dari 3/5. Ikut penjelasannya. Ya, Anda sekalian, di pembelajaran sebelumnya juga sudah dijelaskan. Ya. Semoga semakin bisa dipahami. Baiklah, kita lanjutkan di kegiatan gotong royong. Hujan mulai sering turun. Hal tersebut menandakan bahwa hujan sudah datang, bahwa musim hujan sudah datang. Kemudian petani pun bersiap untuk menanam padi. Petani biasanya bergotong royong ketika menanam padi. Nah, adakah di antara Anda sekalian yang punya saudara atau nenek kakek di kampung petani? Nah, yang profesinya petani, kalau profesinya petani pasti pernah menjumpai kegiatan berikut ini. Nah, petani sedang menanam padi. Mereka bergotong royong mengerjakan secara bersama-sama. Budaya gotong royong dalam menanam padi ini masih dilakukan oleh para petani di Lombok. Nah, kalau di daerah Lombok disebutnya besiru. Artinya menanam padi secara bersama-sama, tradisi besiru. Nah, kalau di kampung kalian ada tidak seperti ini? Ada ya, sebagian besar petani di Indonesia masih seperti ini. Di kampung Mis juga masih. Nah, kalau di Lombok ada nama khasnya atau ciri khas Lombok, yaitu besiru. Baiklah, kita lanjutkan di halaman 52. Di halaman 52, budaya gotong royong dimiliki oleh hampir semua suku yang ada di Indonesia. Budaya gotong royong dilakukan dalam berbagai kegiatan, misalnya bangun rumah, mengolah sawah, memperbaiki jalan, dan sebagainya. Budaya gotong royong dapat menumbuhkan rasa tolong-menolong dan mempererat persaudaraan. Gotong royong mencerminkan sikap bersatu dalam keragaman. Artinya dalam keragaman apa? Dalam keragaman suku, kemudian keragaman bahasa, budaya, dan sebagainya. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap saling bekerja sama atau gotong royong. Nah, kemudian apa saja gotong royong yang dilaksanakan di lingkungan sekitarmu? Nah, di lingkungan sekitarmu adakah kegiatan gotong royong? Ada, insya Allah ya. Kalau di perumahan biasanya apa Anda sekalian? Bekerja sama atau gotong royong membersihkan selokan. Kemudian gotong royong mendirikan tenda biasanya ya. Baiklah, kita lanjutkan di Ayo Berlatih. Untuk Ayo Berlatih 1 dan 2 kita tinggalkan saja, langsung ke 3 dan 4. 3, tuliskan 3 contoh kegiatan yang mencerminkan sikap bersatu dalam keragaman di lingkungan rumahmu. Tadi sudah Miss barusan bacakan, silakan ditulis ya. Kemudian yang keempat, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan gambar di atas. Apa tujuan kegiatan gotong royong pada gambar tersebut? Tujuannya untuk apa? Ini masih dalam bentuk rangka-rangka seperti ini, belum selesai. Mereka kira-kira sedang apa ini? Membangun sebuah rumah. Nah, apa tujuan gotong royong ini? Kemudian B, apa keuntungan melakukan gotong royong? Ya, tadi sudah ada disampaikan di sebelumnya oleh Miss. Silahkan tulis dan upload ke e-learning, ke web ya. Baiklah, kita lanjutkan ke pembelajaran 6. Di pembelajaran 6 langsung ke Ayo Berhitung, masih tentang pecahan. Ya, sama dengan di awal di pembelajaran 5. Bagian setiap kue, berapa bagian dari sisa kue di setiap piring. Nah, maka yang diarsir, yang jadikan pembilang. Yang pertama 3/8. 3 yang diarsir atau diwarnain, 8-nya dari keseluruhan bagian yang dipotong. Kemudian ini 4/8, kemudian 2/8. Baiklah, kita lanjut ke
ke halaman 57. 57. Dari pecahan tadi 2/8, 3/8, 4/8. Nah, kalian bisa urutkan mulai dari yang terkecil. Nah, jadi urutan pecahan yang terkecil adalah 2/8, 3/8, dan 4/8. Apabila penyebutnya sudah sama semua, kita tinggal mengurutkan saja pembilangnya. Begitu untuk mengurutkan pecahan apabila urutan dari terkecil ke besar atau besar terkecil. Harus disamakan penyebutnya dahulu, itu lebih jelas, lebih baik. Nah, kemudian sekarang ayo berlatih, silakan di halaman 57. Yang soal pertama dan kedua, jawablah pertanyaan berikut. Apa akibat kemarau panjang terjadi di Indonesia? Bagaimana cara mengatasi musim kemarau panjang? Apa yang dimaksud dengan palawija? Nah, ini nanti berikutnya di Ayo Berlatih halaman 57. Yang pertama, jawablah pertanyaan berikut. 1A, apa akibat kemarau panjang yang terjadi di Indonesia? Akibatnya apa? Silakan kalian tulis ya. Sumber air kering. Sumber air itu contohnya apa? Misalnya sumur ya. Sumber air kering. Kemudian cadangan air berkurang. Tanaman padi juga mengering. Tuh. Kemudian yang B, bagaimana cara petani mengatasi musim kemarau panjang? Caranya adalah petani menanam tumbuhan yang lebih tahan panas. Artinya petani menanam tumbuhan yang lebih tahan cuaca panas. Ya, tulis dahulu ya. Kemudian yang C, apa yang dimaksud dengan palawija? Nah, palawija adalah tanaman kedua setelah padi. Artinya tanaman selingan atau tanaman sampingan, selingan selain tanaman pokok. Artinya tanaman selingan selain tanaman padi atau tanaman pokok. Itu tanaman palawija. Contohnya apa ya? Kacang-kacangan, buah-buahan, semangka misalnya. Kemudian kacang panjang, kacang hijau dan sebagainya. Baiklah, untuk nomor 2. Nah, untuk nomor 2, silahkan tulis pecahannya A, B, C, D. Miss akan contohkan A yang diansir ada 4 ya. Jadi 4 per semuanya ada 6 bagian. 4/6. Kemudian yang B 1/6. Baiklah, untuk C dan D silahkan tulis di sini. Setelah itu urutan pecahan di atas dari yang terkecil. Urutkan dari sini. Dari yang terkecil. Penyebutnya sudah sama semua, tinggal kalian mengurutkan pembilangnya. Mana yang terkecil berarti dahulu di sini. Berapa dan seterusnya ya. Baiklah. Kemudian ke halaman 58 di nomor 3. Di halaman 58, warnailah gambar untuk menyatakan pecahan berikut. Setelah itu urutkan pecahan dari yang terbesar. Di sini semua kotak ada 5, 4, maka 20. Semua 20 ya. 11/20, maka yang kalian warnai 11. 5/20, 5 warnain 20. Baiklah, silahkan kalian kerjakan yang 3. Kemudian sama ini 14/20, warnai 14, 17/20. Bisa ya. Kemudian yang terakhir, mengapa sikap tolong menolong dapat mempererat persatuan? Jelaskan jawabanmu. Nah, mengapa? Silahkan tulis ya, Nak. Karena tolong menolong dapat dilakukan tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan budaya. Sekali lagi, karena tolong menolong dapat dilakukan tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan budaya. Baiklah Anda sekalian, pembelajaran tematik tema 3E, pelajaran 4, 5, dan 6 selesai. Di subtema 2 kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan mohon maaf apabila banyak kekurangan, kehilafan. Semoga yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Sekian dari Miss. Billahi taufiq wal hidayah.
Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.